Perkenalkan, nama saya Vivi Veronica Silalahi. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dari semester 1. Di sini saya akan membahas tentang integumen dan beserta fungsinya. Sistem integumen adalah lapisan luar sebuah organisme atau organ, misalnya kulit biji, cangkang, atau kulit buah. Integumen membuat lapisan terluar pada tubuh. Integumen terbagi menjadi 3, yaitu epidermis. Epidermis terdiri atas lapisan epitel pipi berlapis. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit. Yang kedua ada dermis. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum retikulasi. Yang ketiga ada jaringan subkutaneus. Jaringan subkutaneus mengandung sejumlah sel lemak. Pertama ada epidermis yang terdiri dari lapisan stratum basal, lapisan stratum spinosum, lapisan stratum granulosum, lapisan stratum lucidum, dan lapisan stratum corneum. Stratum basal. Lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Yang kedua ada stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapisan. Yang ketiga ada stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipi seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapisan yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat ada stratum lucidum. Langsung di bawah lapisan corneum terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Yang terakhir ada stratum corneum. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel, mengandung zat kertain. Yang kedua dari integumen ada dermis. Lapisan tepat di bawah epidermis pada dermis terdiri dari lapisan atas pars papillaris dan lapisan bawah pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, serabut reticularis. Stratum papillaris merupakan bagian atas dermis yang mengandung papilla dermis. Terdapat pembuluh darah kapiler dan corpus Meissner atau reseptor raba. Terdapat fibroles, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Stratum reticularis merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar sebacea atau lemak, mengandung kelenjar keringat corpus Pacini atau reseptor tekanan. Selanjutnya ada jaringan subkutan. Lapisan terbawah sistem integumen, fungsi utama menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengikat daris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mendukung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak atau disebut Sebacean gland. Kelenjar keringat dan minyak berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, mengeluarkan pelumas dan lemak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat atau yang disebut apokrin. Dari kelenjar keringat ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Yang kedua, terutama terletak di ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, lebih banyak di telapak tangan, kaki, dan wajah.
air yang tercampur garam berfungsi sebagai pengatur tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kulit. Yang pertama ada fungsi sekresi. Fungsi sekresi menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi. Yang kedua, misalnya sengatan UV, kuman, bakteri, lisol, karbol, infeksi, dan lain-lain. Karena bantalan lemak tebal lapisan kulit, dan serabut jaringan. Yang kedua, fungsi absorpsi. Yang pertama, kulit sehat tidak mudah menyerap air. Kulit sehat tidak mudah menyerap larutan dan benda padat. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air. Kulit mengambil bagian pada fungsi respirasi. Yang ketiga ada fungsi ekskresi. Kelenjar kulit berfungsi mengeluarkan zat tidak berguna atau sisa metabolisme, misalnya NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Yang keempat ada fungsi persepsi, yang dimana kita bisa merespon panas, respon dingin, dan respon tekanan. Yang kelima ada fungsi pengaturan suhu tubuh, mengeluarkan keringat, mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Yang keenam ada fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. Jumlah melanosit menentukan warna kulit. Warna kulit tidak sepenuhnya karena pigmen kulit, namun juga tebal tipisnya kulit, reproduksi Hb, dan keratin. Yang ketujuh ada fungsi keratinisasi, di mana proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi. Yang terakhir ada fungsi pembentukan vitamin D. Tubuh terkena sinar matahari langsung, tubuh memproduksi vitamin D dengan membakar kolesterol di sel kulit. Sekian dari pembahasan kita kali ini tentang integumen beserta fungsi-fungsinya. Saya akhiri, terima kasih.